Lahir dalam kekurangan. Aku lahir di sebuah rumah kecil di pinggir kota yang bahkan peta pun enggan menandainya. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan lantainya bukan ubin, hanya tanah yang mengeras oleh waktu. Ibuku bilang, malam aku lahir hujan turun tanpa henti. Air masuk dari celah-celah atap, menetes di dekat tungku yang hampir padam. Ia melahirkan hanya ditemani lampu minyak kecil dan doa yang lirih. Tak ada bidan. Tak ada bantuan, hanya tangis pertama yang menjadi saksi bahwa aku sudah datang ke dunia ini. Ayahku bukan orang jahat, tapi hidup terlalu cepat mematahkan semangatnya. Ia dulunya buruh bangunan, bekerja dari pagi sampai malam, dan pulang dengan tangan penuh luka. Kadang uangnya cukup untuk membeli beras, kadang tidak. Ketika tak cukup, kami hanya makan nasi dengan garam. Aku masih ingat rasa asin itu, bukan hanya dari garamnya, tapi dari air mata ibu yang jatuh ke piringku. Sejak kecil aku tahu, hidup kami berbeda. Anak-anak lain pergi ke sekolah dengan sepatu baru, tas berwarna cerah, dan bekal roti isi coklat. Aku berjalan tanpa alas kaki, menembus jalan berbatu dengan kaki telanjang, membawa buku lusuh yang kuikat dengan tali rafia. Tapi aku tidak malu, hanya diam, karena aku tahu, malu tak akan membuatku kenyang, dan tak akan mengubah apapun. Ibu selalu bilang, kita tidak kaya harta, tapi jangan sampai miskin hati. Kata-kata itu dulu tak ku mengerti, tapi seiring waktu, aku tahu maksudnya. Kemiskinan tidak hanya tentang dompet yang kosong, tapi tentang perasaan tak dianggap, tak punya tempat di mata orang lain. Dunia punya cara aneh untuk membuat orang miskin merasa bersalah karena mereka lahir dari keluarga yang sederhana. Aku tumbuh di antara suara mesin pabrik, klakson truk, dan tangisan bayi-bayi di gang sempit. Aku belajar tidur di tengah bising, belajar tertawa di tengah lapar. Kadang aku memandang langit dari jendela kayu yang bolong, membayangkan bagaimana rasanya tinggal di rumah yang punya jendela kaca, gorden bersih, dan bau roti setiap pagi. Tapi bayangan itu hanya sebentar, karena suara perutku yang lapar lebih keras dari mimpi itu sendiri. Ketika aku masuk SD, aku mulai sadar betapa dunia ini tak adil. Aku sering diejek karena seragamku sobek dan sepatuku bolong. Aku diam, menunduk, dan pura-pura tak dengar. Ibu selalu menambal bajuku setiap malam dengan benang warna apapun yang ia punya. Kadang warnanya tak cocok, tapi aku tak pernah peduli. Setiap jahitan di bajuku terasa seperti pelukan darinya. Ayah jarang bicara, mungkin karena lelah. Mungkin karena malu. Kadang ia menatapku lama, seperti ingin berkata sesuatu, tapi selalu berakhir dengan menghela napas. Aku tahu, dalam dirinya ada perasaan bersalah yang besar, tapi bagaimana aku bisa menyalahkan dia? Dunia terlalu sempit bagi orang miskin untuk bermimpi besar. Kadang aku melihat tangannya gemetar saat menghitung uang receh. Ia menyembunyikan kegelisahan itu dengan senyum tipis. Tapi anak sekecil aku bisa melihat bahwa senyum itu hanyalah cara untuk bertahan. Sore hari adalah waktu paling tenang. Aku duduk di depan rumah, menatap anak-anak bermain bola di lapangan kecil. Aku ingin ikut, tapi mereka tak pernah memanggilku. Aku hanya penonton, selalu di luar lingkaran. Sampai suatu hari, bola itu meluncur ke arahku. Aku menahannya dengan kaki, lalu melemparkannya kembali. Saat itu, salah satu dari mereka berteriak, "Jangan disentuh, nanti bolanya kotor." Aku masih ingat kata-kata itu sampai sekarang. Seolah aku bukan hanya miskin uang, tapi juga miskin layak disentuh. Tapi malam selalu membawa keajaiban kecil. Saat semua orang tidur, aku mendengar ibu berdoa. Ia berbisik, memohon agar aku bisa hidup lebih baik darinya. "Tuhan, jangan biarkan anakku hidup seperti aku," katanya. Aku pura-pura tidur, tapi setiap kalimatnya menancap di dadaku. Aku janji dalam hati, suatu hari nanti, aku akan membuatnya berhenti berdoa karena sedih. Aku akan membuatnya tersenyum, meski aku belum tahu bagaimana. Waktu berjalan pelan, tapi keras. Setiap hari rasanya sama, seperti roda yang terus berputar tanpa tujuan. Tapi di dalam kesederhanaan itu, aku belajar banyak. Aku belajar menghargai setetes air, sebutir nasi, bahkan sehelai baju bekas.
Aku belajar bahwa kasih sayang ibu adalah harta paling mahal di dunia. Dan aku belajar bahwa kemiskinan bisa mencuri segalanya, kecuali harapan. Namun harapan juga punya batas. Suatu malam, ayah tak pulang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Ibu hanya duduk di depan pintu setiap sore, menatap jalan seolah ia akan muncul dari tikungan. Tapi ia tak pernah datang. Ada kabar samar bahwa ia jatuh dari gedung tempatnya bekerja. Tak ada yang tahu pasti. Tak ada yang mencari. Orang miskin selalu hilang tanpa jejak, tanpa berita, tanpa siapapun peduli. Sejak itu, ibu berubah. Ia lebih banyak diam, lebih sering menatap kosong. Aku mencoba menghiburnya, tapi aku tahu luka di hatinya terlalu dalam. Aku mulai bekerja sambilan, mengumpulkan botol plastik, menjual koran bekas, apa saja. Setiap kali aku membawa pulang uang 1.000 atau 2.000, senyum kecil muncul di wajah ibu. Senyum itu menjadi alasan aku bangun setiap pagi. Kadang aku ingin marah pada dunia. Kenapa harus kami yang susah? Kenapa orang lain bisa tertawa, makan enak, punya sepatu bagus, sementara kami harus berjuang hanya untuk bertahan? Tapi setiap kali aku melihat wajah ibu, aku tahu kemarahan tidak akan memberi makan siapapun. Jadi aku menahannya, menelannya, dan menggantinya dengan tekad yang diam. Aku tumbuh tanpa pesta ulang tahun, tanpa hadiah, tanpa liburan. Tapi aku tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup ini tidak selalu adil, dan keadilan bukan sesuatu yang bisa diminta, ia harus diperjuangkan. Malam itu, di bawah cahaya redup lampu minyak, aku menulis sesuatu di potongan kertas bekas. Aku ingin keluar dari sini, tapi aku tak ingin melupakan tempat ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan selamanya jadi anak miskin yang ditertawakan dunia. Namun, aku juga tidak tahu bahwa perjalanan keluar dari kemiskinan seringkali membawa kita ke jurang lain yang lebih gelap. Sekolah tanpa sepatu. Aku masih ingat hari pertama aku masuk sekolah. Langit cerah, tapi tanah becek karena hujan semalam. Aku berjalan kaki sejauh 2 kilometer dari rumah, melewati jalan berlumpur, membawa tas kecil yang dijahit ulang oleh ibu. Tas itu dulunya milik anak tetangga yang sudah lulus. Warnanya sudah pudar, tapi buatku itu seperti harta. Di dalamnya hanya ada 2 buku tulis tipis, 1 pensil yang hampir habis, dan penghapus kecil yang sudah menghitam. Aku tidak punya sepatu. Awalnya aku pikir tidak apa-apa. Banyak anak di kampung juga pergi tanpa alas kaki. Tapi begitu sampai di sekolah, aku sadar, dunia di luar kampungku berbeda. Semua anak memakai sepatu. Seragam mereka baru. Rambut mereka rapi. Aku menunduk. Tanah masih menempel di kakiku. Aku duduk di bangku paling belakang, berharap tak ada yang memperhatikan. Namun dunia tidak semurah itu. Dia nggak pakai sepatu. Suara seorang anak di barisan depan membuat seluruh kelas menoleh. Tawa pun pecah. Aku diam. Guru pun ikut melirik, tapi tak berkata apa-apa. Lucunya, tawa mereka bukan yang paling menyakitkan, melainkan tatapan kasihan yang datang setelahnya. Tatapan yang seolah berkata, kasihan sekali, anak ini. Dan aku benci dikasihani. Setiap hari, aku berjalan dengan kaki yang mulai kapalan. Kadang batu tajam membuat luka, tapi aku tetap melangkah. Bukan karena kuat, tapi karena tak ada pilihan lain. Ibu bilang, sepatu itu bukan ukuran keberhasilan, nak. Belajar yang rajin. Nanti kamu bisa beli sendiri. Aku mengangguk. Walau dalam hati aku hanya ingin 1 hari saja datang ke sekolah seperti mereka, bersih, rapi, dan tanpa rasa malu. Aku suka belajar. Buku-buku yang sudah sobek itu jadi pelarianku. Setiap huruf, setiap kalimat, seolah membuka jendela kecil yang menunjukkan dunia yang lebih luas dari gang sempit tempatku tinggal. Aku suka membaca cerita tentang orang-orang sukses, tentang anak miskin yang bisa jadi hebat. Tapi setiap kali aku menutup buku, realitas selalu menamparku kembali. Aku masih di sini, masih tanpa sepatu, masih lapar. Aku punya 1 teman waktu itu, namanya Bima. Dia anak guru olahraga, tapi berbeda dengan yang lain. Ia tak pernah mengejekku, justru sering membagi bekalnya diam-diam. Kadang roti, kadang pisang goreng,
Aku menolaknya di awal, tapi akhirnya menerima, karena rasa laparku lebih kuat dari rasa gengsi. Kalau kamu lapar, belajar juga nggak masuk, kan? Katanya sambil tersenyum. Aku hanya tertunduk. Bima jadi satu-satunya alasan aku bertahan di sekolah itu. Suatu hari, ada lomba menggambar. Aku suka menggambar, walau hanya pakai pensil pendekku. Tema lombanya, impian masa depan. Aku menggambar rumah sederhana, dengan ibu tersenyum di depannya. Dan di atas rumah itu aku tulis, "Rumah tanpa bocor." Guru tertawa kecil saat melihatnya. "Lucu ya kamu," katanya. Tapi aku tahu maksudnya bukan pujian. Namun ketika hasil lomba diumumkan, aku tidak menang. Bima menghampiriku dan berkata, "Menurutku gambar kamu paling jujur." Aku tersenyum. Walau hati terasa aneh. Mungkin memang kejujuran tidak selalu dapat hadiah. Hari-hari berlalu, aku tetap datang ke sekolah. Tetap tanpa sepatu. Tetap duduk di bangku belakang. Kadang aku berpikir untuk berhenti saja. Untuk apa sekolah kalau setiap hari harus menanggung malu? Tapi setiap kali melihat ibu menyiapkan air untukku mencuci kaki sebelum berangkat, aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Ia menatapku dengan harapan. Seolah aku satu-satunya alasan ia masih kuat bangun pagi. Suatu pagi, ibu memberiku kejutan kecil. Ia memegang sepasang sepatu bekas. "Tadi malam ibu nemu di belakang warung. Coba masih muat nggak?" Katanya dengan senyum lemah. Sepatu itu memang bekas, solnya sudah tipis, warnanya kusam. Tapi bagiku, itu seperti sepatu impian. Aku memakainya dengan hati-hati, seperti mengenakan sesuatu yang suci. Hari itu aku pergi ke sekolah dengan kepala tegak. Aku ingin guru. Teman-teman, semua orang tahu, hari ini aku tidak lagi berjalan tanpa sepatu. Tapi dunia kadang kejam bahkan pada kebahagiaan kecil. Di halaman sekolah, anak-anak mulai memperhatikan sepatuku. Sepatu siapa tuh? Kok kayak sepatu tukang sampah? Lihat, besar banget. Pasti bukan ukuran dia. Tawa itu kembali datang. Dan seperti sebelumnya, aku diam. Sepatu itu memang kebesaran. Memang kotor. Tapi itu pemberian ibu. Aku tidak akan melepasnya. Meski dunia menertawakan. Saat pulang sekolah, aku melepas sepatu itu perlahan. Membersihkannya dengan kain basah. Ibu menatapku dari jauh. Menunggu reaksiku. Aku tersenyum. "Enak dipakai, Bu," kataku. Padahal kakiku lecet di 5 tempat. Tapi aku tidak ingin membuatnya sedih. Senyumnya sore itu adalah satu-satunya kehangatan yang menutupi semua rasa sakitku. Malamnya aku menatap sepatu itu lama sekali sebelum tidur. Dalam hati aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan beli sepatu baru. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk ibu. Sepatu yang tidak bekas, tidak kotor, tidak dicemooh orang. Aku belum tahu caranya, tapi aku percaya aku bisa. Karena setiap langkah tanpa sepatu telah mengajarkanku satu hal, bahwa harga diri tidak diukur dari apa yang menempel di kaki, tapi dari seberapa jauh kau mau melangkah meski dunia memandang rendah. Namun aku juga belajar sesuatu yang lain, bahwa mimpi orang miskin seringkali terhenti bukan karena malas, tapi karena dunia terlalu sibuk menertawakan langkah mereka. Dan malam itu, di bawah cahaya redup lampu minyak, aku berbisik dalam hati. Aku ingin hidup tanpa harus menahan malu setiap hari. Aku tidak tahu bahwa keinginan sederhana itu, kelak, akan membawaku pada perjalanan panjang, yang tidak selalu membawa ke tempat yang lebih baik. Ayah pergi, ibu sakit. Aku tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan sampai hari itu datang. Hari di mana ayah tidak pulang. Biasanya, setiap sore aku duduk di depan rumah menunggu suara langkahnya di jalan tanah. Ia selalu datang dengan pakaian penuh debu semen, tapi dengan senyum yang entah bagaimana selalu bisa ia sematkan di wajah letihnya. Sore itu berbeda, langit gelap lebih cepat, angin membawa bau hujan, dan suara langkah yang kutunggu tidak pernah datang. Malam itu, ibu masih memasak nasi, seolah-olah ia yakin ayah hanya terlambat. "Mungkin pekerjaannya belum selesai," katanya dengan nada yang dipaksakan tenang. Tapi aku tahu dari cara tangannya gemetar saat menanak nasi, ada rasa takut yang tidak ia ucapkan. Aku duduk di dekatnya, diam, menatap api di tungku yang semakin kecil.
Ayah tidak pernah benar-benar kembali. Orang-orang bilang, ia jatuh dari lantai 4 gedung tempatnya bekerja. Ada juga yang bilang, ia dipecat lalu pergi ke kota lain mencari kerja baru. Tak ada yang tahu pasti. Tak ada yang mencarinya. Kami hanya dua nama kecil di antara ribuan orang miskin lain yang tidak punya daya untuk menuntut kejelasan. Ibu tidak pernah menangis di depan umum. Tapi aku tahu. Setiap malam ia menutup wajahnya dengan selimut dan terisak pelan. Aku pura-pura tidur. Tapi setiap isakannya terdengar seperti pecahan kaca di dadaku. Sejak hari itu, dunia kami menjadi lebih sepi. Ibu mulai bekerja di warung nasi dekat pasar. Pagi-pagi ia sudah berangkat. Pulang sore dengan tubuh lelah dan bau minyak goreng yang menempel di bajunya. Kadang ia membawa sedikit lauk sisa yang tidak laku. Masih bisa dimakan, kan? Katanya sambil tersenyum. Aku selalu menjawab iya. Walau tahu rasanya sudah basi. Tapi senyum itu, aku tidak ingin menghapusnya. Aku juga mulai membantu. Setelah pulang sekolah, aku mengumpulkan botol plastik dan kardus dari tempat sampah. Kadang aku menemukan kertas bergambar atau buku tulis setengah kosong. Aku simpan. Entah kenapa. Aku suka menyimpan hal-hal yang orang lain buang. Mungkin karena aku juga merasa seperti itu. Sesuatu yang tidak dianggap penting oleh dunia. Hari demi hari berlalu. Tapi kabar tentang ayah tidak pernah datang. Setiap kali aku melihat ibu duduk di depan rumah saat senja, menatap jauh ke arah jalan besar, aku tahu ia masih berharap. Kadang aku ingin berkata bahwa ayah mungkin tidak akan kembali, tapi lidahku keluh. Aku tak tega mematikan harapannya, meski harapan itu perlahan membunuhnya dari dalam. Suatu malam, aku melihat ibu batuk keras. Suaranya serak, dan ada darah di sapu tangannya. Ia buru-buru menyembunyikannya, tapi aku melihat, cuma batuk biasa, katanya. Tapi aku tahu itu bukan batuk biasa. Ia semakin sering pusing. Kadang jatuh saat berdiri. Aku ingin membawanya ke dokter. Tapi uang kami bahkan tidak cukup untuk membeli beras minggu depan. Aku merasa kecil, tak berdaya. Dunia ini terlalu besar untuk anak sepertiku. Pagi itu, aku tidak pergi ke sekolah. Aku memilih menemani ibu. Ia masih memaksa bekerja. Tapi aku menahannya. Biarlah aku yang cari uang hari ini, kataku. Ia tersenyum. Matanya lembut tapi penuh sedih. Kamu masih anak-anak, nak. Tugasmu belajar. Apa gunanya sekolah kalau ibu sakit? Ia terdiam. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Itu pertama kalinya aku melihat ibuku menangis di depanku. Ia memelukku erat sekali. Seolah aku akan hilang kalau ia lepaskan. Hari itu aku pergi ke pasar membawa karung kecil. Aku bekerja memanggul barang. Membantu orang tua membawa belanjaan. Apapun yang bisa memberi 1.000-2.000 rupiah. Setiap uang yang kudapat, aku genggam erat, bukan karena nilainya. Tapi karena setiap receh berarti aku bisa membeli waktu lebih lama untuk melihat senyum ibu. Malamnya, aku pulang membawa beberapa ribu rupiah dan sedikit sayur yang diberikan pedagang. Ibu sudah tertidur. Aku duduk di sampingnya, melihat wajahnya yang tampak pucat di bawah cahaya lampu minyak. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut kehilangan. Aku berdoa dalam diam. Entah pada siapa. Jangan ambil dia dulu, bisikku. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ibu semakin jarang bicara. Nafasnya sering tersengal. Tapi setiap kali aku terlihat sedih, ia selalu berkata, "Kamu jangan khawatir. Ibu cuma capek. Kalau kamu rajin belajar, nanti kita keluar dari tempat ini." Aku mengangguk. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, mungkin aku akan keluar sendirian. Suatu pagi, aku pulang dari pasar dengan beberapa botol bekas, tapi rumah sepi. Ibu tidak ada. Tetangga datang berlari dan berkata ia dibawa ke puskesmas. Aku panik. Aku lari sejauh mungkin. Kaki berdarah karena tanpa alas. Napas sesak, tapi aku terus berlari. Saat aku sampai, ia sudah di atas ranjang besi. Wajahnya pucat, bibirnya kering. "Ibu," suaraku bergetar. Ia membuka matanya perlahan, menatapku, dan tersenyum samar. "Kamu udah besar ya," katanya lirih. Aku menggenggam tangannya, hangat tapi lemah. "Aku janji, Bu, aku bakal bikin ibu sembuh. Aku bakal kerja keras." Ia tersenyum lagi. "Kamu anak baik."
Jangan pernah berhenti jadi baik. Ya. Setelah itu, matanya terpejam. Nafasnya panjang. Lalu pelan-pelan hilang. Aku tidak teriak. Aku tidak menangis di tempat itu. Aku hanya diam. Menatap tubuhnya. Mencoba memahami bahwa orang yang paling kucintai baru saja pergi meninggalkanku sendirian di dunia yang tidak ramah ini. Tanganku menggenggam jari-jarinya yang dingin. Menolak melepaskan. Sampai perawat datang memisahkan kami. Malam itu, hujan turun deras. Aku duduk di depan rumah kami yang kecil. Memandangi langit. Aku ingin marah. Tapi tidak tahu pada siapa. Aku ingin menangis. Tapi air mataku kering. Yang tersisa hanyalah hening. Hening yang menelan semuanya. Suara. Harapan. Bahkan diriku sendiri. Sejak malam itu, aku bukan lagi anak-anak. Aku hanya seseorang yang harus hidup. Entah untuk apa. Mimpi yang terlupakan. Setelah ibu pergi, rumah itu berubah menjadi tempat yang asing. Setiap sudutnya berbisik tentang masa lalu. Tentang tawa kecil di pagi hari. Tentang suara sendok beradu di piring logam. Tentang doa-doa lirih di malam gelap. Tapi semua itu kini hanya gema. Yang tersisa hanyalah aku. Sendirian. Aku masih duduk di kursi kayu yang biasa ibu duduki saat menjahit. Tapi tak ada lagi suara jarum dan benang. Hanya suara angin yang lewat melalui lubang atap. Setiap malam, aku menatap langit-langit bocor itu dan berharap ada sesuatu. Mungkin mimpi. Mungkin pesan dari ibu. Tapi yang datang hanya air hujan. Beberapa hari setelah pemakaman, aku berhenti sekolah. Aku tahu itu bukan keputusan yang bijak. Tapi siapa lagi yang akan menghidupi diriku sendiri? Tidak ada keluarga yang mau menampung anak miskin yatim piatu. Keluarga jauh menolak dengan alasan tak mampu. Akhirnya, aku belajar bertahan di jalan. Awalnya aku pikir aku bisa tetap sekolah sambil bekerja. Tapi kenyataan tidak semudah itu. Hidup mengajarkanku bahwa kemiskinan bukan hanya soal uang. Ia juga mencuri waktu, mimpi, dan kesempatan. Aku mulai bekerja di pasar, membantu mengangkat karung, menyapu lantai toko. Apa saja yang bisa ditukar dengan makanan atau uang kecil. Tiap malam aku tidur di lantai rumah yang semakin lapuk, beralaskan tikar yang sudah bolong. Kadang aku bermimpi tentang ibu. Dalam mimpiku, ia masih duduk di dapur, tersenyum dan memanggilku makan. Tapi saat aku mendekat, ia menghilang, meninggalkan udara dingin yang menyesak. Lama-kelamaan, aku berhenti bermimpi. Hari-hari berlalu begitu saja. Tanpa arah, tanpa tujuan, aku bekerja hanya untuk bertahan hidup. Tidak ada masa depan di pikiranku. Tidak ada cita-cita. Yang penting aku tidak mati kelaparan. Suatu hari, seorang pedagang di pasar menatapku lama. "Kamu anak siapa?" tanyanya. Aku hanya menjawab pelan. "Sudah nggak punya siapa-siapa." Ia menghela napas dan memberiku pekerjaan tetap sebagai kuli angkut. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk makan 2 kali sehari. Aku menerimanya dengan hati-hati, seperti seseorang yang baru saja diberi kehidupan kedua. Aku bekerja keras, terlalu keras mungkin. Punggungku sering sakit, tangan kapalan, tapi aku tidak peduli. Rasa lelah lebih mudah ditanggung daripada rasa sepi. Kadang aku melihat anak-anak seumurku lewat dengan seragam sekolah, tertawa sambil berlarian. Aku berhenti sejenak, menatap mereka. Ada sesuatu di dadaku yang terasa sesak. Semacam iri yang menyakitkan. Aku ingin menjadi mereka, tapi aku tidak bisa kembali. Sekolah hanyalah kenangan yang tak bisa kugapai lagi. Aku mulai kehilangan rasa percaya pada mimpi. Dulu aku ingin punya rumah untuk ibu, ingin membuatnya tersenyum. Sekarang, untuk apa? Mimpi terasa seperti beban, sesuatu yang hanya membuat kecewa. Orang seperti aku tidak punya kemewahan untuk bermimpi. Kami hanya punya kenyataan. Suatu malam, aku duduk di tepi jalan setelah pasar tutup. Lampu-lampu toko mulai padam satu persatu, menyisakan kegelapan dan suara jangkrik. Aku menatap tangan kasarku, penuh luka kecil. Tiba-tiba aku sadar, aku tidak tahu apa yang sebenarnya kuinginkan dalam hidup. Aku tidak ingin kaya, aku tidak ingin terkenal, aku hanya ingin hidup dengan tenang. Tapi bahkan ketenangan pun mahal bagi orang seperti aku. Dari kejauhan, kulihat sepasang kekasih berjalan sambil tertawa. Mereka tampak bahagia. Aku tersenyum tipis. Bahagia, kata yang terasa asing di lidahku sekarang.
Aku bahkan lupa kapan terakhir kali tertawa sungguh-sungguh. Beberapa bulan kemudian, aku mulai bekerja di toko sembako kecil milik seorang bapak tua bernama Pak Harun. Ia baik, tapi juga keras. Aku kasih kamu tempat tinggal di gudang belakang. Tapi jangan malas, katanya. Aku mengangguk. Itu pertama kalinya aku punya tempat untuk tidur yang bukan lantai dingin di pasar. Gudang itu sempit dan berdebu. Tapi buatku, itu seperti rumah baru. Setiap malam aku tidur di sana, menatap dinding kosong, mencoba membayangkan ibu duduk di sisiku. Kadang aku berbicara sendiri, seolah ia masih ada. Bu, hari ini aku nggak lapar. Bu, aku kerja di toko sekarang. Tapi tentu, tak ada jawaban. Waktu berjalan, tahun berganti, dan aku beranjak dewasa tanpa pernah merayakannya. Tidak ada kue ulang tahun, tidak ada lilin, tidak ada doa. Hanya pagi yang sama, pekerjaan yang sama, dan kesepian yang semakin dalam. Suatu malam, aku menemukan kertas lama di tas bekasku, kertas dari sekolah dasar dulu, dengan tulisan tangan kecilku. Aku ingin jadi orang yang bisa bikin ibu bangga. Tulisan itu membuat dadaku sesak. Air mata yang sudah lama enggan keluar tiba-tiba jatuh tanpa izin. Aku meremas kertas itu, lalu meluruskannya kembali, menatapnya lama. Rasanya seperti melihat seseorang yang dulu pernah percaya pada kehidupan, tapi sudah mati pelan-pelan di dalam diriku. Aku menyalakan lilin kecil, menatap cahaya yang bergetar. Bu, aku capek, bisikku. Dulu ibu bilang jangan berhenti bermimpi. Tapi aku nggak tahu lagi mimpi itu buat apa. Aku tertawa kecil. Tapi suaraku serak. Lucu ya, Bu. Kadang aku merasa ibu beruntung sudah pergi duluan. Dunia ini terlalu berat untuk orang sebaik ibu. Lilin itu padam. Kegelapan kembali menelan semuanya. Dan malam itu aku tahu. Sebagian dari diriku ikut mati bersama cahaya itu. Kota yang kejam. Langit Jakarta malam itu tak berbintang. Udara lembab. Jalanan lengket oleh debu dan keringat orang-orang yang tak sempat bermimpi. Di antara mereka, aku berjalan menenteng tas lusuh, dengan uang sisa 50.000 di saku. Itulah seluruh hidupku malam itu. Aku tiba dengan harapan besar, tapi kenyataan seperti menggenggam pisau yang dingin. Kau tak sadar sedang berdarah sampai rasa sakitnya datang. Aku pikir kota ini akan menyambutku dengan kesempatan, tapi yang kutemui hanyalah tatapan curiga. Suara klakson, dan orang-orang yang terburu-buru bahkan untuk sekadar melihat sesama manusia. Hari pertama, aku tidur di emperan toko. Hari kedua, aku mencari pekerjaan apa saja, kuli angkut, tukang bersih kaca mobil, sampai menawarkan jasa mengantar barang di pasar. Tapi tak ada yang mau percaya pada pemuda kurus berpakaian seadanya. Sampai akhirnya aku diterima di warung makan kecil di pinggiran terminal. Aku mencuci piring. Dari pagi sampai malam, kadang sampai subuh. Gaji tak seberapa, tapi cukup untuk makan dan kirim sedikit ke kampung. Tiap kali kubungkus uang lusuh itu, aku tulis pesan singkat untuk ibu. Bu, maaf belum bisa pulang, tapi aku baik-baik saja. Padahal, malam-malamku diisi dengan lapar dan dingin. Pernah suatu malam, aku melihat seorang anak kecil menunggu ibunya yang tak kunjung datang. Aku memberinya nasi sisa, dan dia tersenyum. Terima kasih, Kak. Aku menatap wajah kecil itu dan sadar, aku pun dulu begitu. Lapar, tapi masih bisa berterima kasih. Namun di kota ini, kebaikan sering tak bertahan lama. Suatu hari, warung tempatku bekerja digusur. Pemiliknya pergi tanpa sempat memberi gaji terakhir. Aku kembali ke jalan. Aku mencoba melamar kerja lagi dan lagi. Tapi selalu ditolak karena tak punya ijazah atau alamat tetap. Aku tidur di bawah jembatan, ditemani tikus dan bau gat yang tajam. Saat hujan turun, aku hanya bisa menutup kepala dengan karung bekas dan berdoa agar pagi cepat datang. Setiap kali kulihat gedung tinggi dengan lampu terang, aku merasa kecil. Tapi di balik rasa kecil itu, ada sesuatu yang terus hidup, keinginan untuk tetap bertahan. Aku pernah berpikir, mungkin aku memang ditakdirkan untuk kalah. Tapi kemudian aku teringat wajah ibu. Ia tak pernah menyerah meski tubuhnya ringkih. Dan setiap kali mengingat itu, aku menatap langit kelabu kota ini dan berkata pelan,
Tidak apa-apa kalau aku sedih malam ini. Asal besok aku masih bisa bangun. Kota ini kejam. Tapi bukan berarti aku berhenti berjuang. Walau terkadang, aku mulai lupa apa sebenarnya yang sedang kuperjuangkan. Lapar dan dingin. Malam itu, aku berjalan tanpa arah. Perutku sudah 2 hari kosong. Di kantong celanaku hanya ada receh yang tak cukup untuk sekadar membeli nasi bungkus. Langit memuntahkan hujan deras, dan tubuhku menggigil. Bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa putus asa yang menempel di tulang. Aku berlindung di bawah jembatan, bersama beberapa orang lain yang juga kehilangan rumah dan harapan. Di sana, tak ada nama, tak ada pekerjaan, tak ada masa depan. Hanya tubuh-tubuh lelah yang mencoba tidur di antara genangan air. Seseorang di sampingku batuk keras. Aku menoleh. Seorang pria tua dengan jaket bolong. Ia tersenyum padaku, seolah berkata, "Kau tak sendiri." Kami berbagi sebatang rokok yang entah dari mana asalnya. Asapnya tipis, tapi hangat. Dalam sekejap, aku merasa sedikit lebih hidup. Tapi lapar membuat kepala berdenyut. Setiap detik terasa panjang. Setiap suara hujan seperti menghitung sisa napas yang kumiliki. Pagi datang tanpa matahari. Aku berjalan ke pasar, berharap ada yang mau memberiku sisa makanan. Beberapa pedagang mengusirku, tapi seorang ibu tua memberiku nasi basi yang dibungkus koran. Aku berterima kasih seolah diberi emas. Aku makan di tepi jalan, sendirian, tapi setiap suapan terasa seperti hadiah dari Tuhan. Kadang, aku berpikir, kenapa hidup harus sekejam ini? Apa salahku sampai harus mencuri waktu hanya untuk menelan sesuap nasi? Tapi kemudian aku ingat lagi wajah ibu di kampung. Matanya yang lembut. Suaranya yang selalu bilang, "Jangan menyerah, nak. Dunia boleh kejam, tapi jangan biarkan hatimu ikut mati." Malam berikutnya lebih parah. Hujan turun lagi. Karung bekas yang kupakai robek, membuat tubuhku basah kuyup. Aku menggigil, menggenggam lutut, mencoba menahan suara perutku yang bergemuruh. Di kejauhan, kulihat lampu dari apartemen megah. Di balik jendela, ada keluarga yang sedang makan malam, tertawa, berbagi cerita. Aku menatap mereka lama, air mata menetes. Bukan karena iri, tapi karena aku rindu. Rindu duduk di rumah. Meski miskin, tapi hangat. Saat rasa lapar sudah tak tertahankan, aku sempat berpikir mencuri. Tapi tanganku berhenti di udara. Aku tak bisa. Ibu selalu bilang, lebih baik kau mati lapar daripada kehilangan hati nurani. Maka aku memilih tetap duduk di pinggir jalan, menggigil bersama moral yang hampir mati. Larut malam, aku menatap langit gelap. Dingin mulai menusuk ke dalam dada. Aku menutup mata, dan dalam sunyi, aku berbisik, kalau besok aku tak bangun, semoga Tuhan tahu aku sudah berjuang. Namun entah kenapa, setiap kali aku benar-benar hampir menyerah, ada sesuatu yang membuatku tetap bangun. Mungkin doa ibu, mungkin sisa kecil harapan yang belum padam. Aku tidak tahu. Yang ku tahu, malam itu aku masih hidup. Tapi di dalam diriku, sesuatu mulai perlahan mati. Sahabat yang hilang. Hari itu, hujan baru saja reda. Udara masih lembab, tapi matahari mulai berani menampakkan sinarnya di sela awan. Aku duduk di tepi jalan, menatap lalu lalang orang yang sibuk mengejar sesuatu, uang, waktu, atau mungkin mimpi yang tak pernah selesai. Sementara aku masih berusaha mengejar hidup. Lalu aku bertemu dengannya, seorang pemuda kira-kira sebaya denganku, berwajah letih namun matanya hangat. Namanya Raka. Ia datang sambil membawa 2 bungkus nasi bungkus yang dibelinya dari warung dekat terminal. Tanpa bicara panjang, ia melempar 1 bungkus ke arahku. "Makanlah," katanya. Perut kosong bikin hati cepat menyerah. Aku menatapnya curiga, tapi lapar tak memberi waktu untuk berpikir. Aku membuka bungkus nasi itu, dan dalam diam kami makan berdampingan di trotoar. Setelah itu, entah bagaimana, kami mulai sering bertemu. Ia juga tinggal di bawah jembatan, tak jauh dariku. Hidupnya sama keras, tapi caranya memandang dunia berbeda. "Selama kau masih bisa tertawa, berarti kau belum kalah," katanya suatu malam sambil menatap langit. Aku kagum padanya. Ia selalu punya cerita tentang masa kecilnya di panti asuhan, tentang cita-citanya jadi mekanik,
tentang bagaimana ia masih bermimpi punya bengkel kecil di pinggir kota. Aku ingin memperbaiki sesuatu, katanya. Kalau bukan hidupku, setidaknya mesin. Dan kami tertawa. Hari-hari bersama Raka membuat hidupku sedikit lebih ringan. Kami berbagi sisa makanan, bercanda tentang hal-hal kecil, bahkan terkadang bernyanyi pelan untuk menipu rasa lapar. Ia mengajariku banyak hal, bagaimana mencari kardus kering untuk alas tidur, bagaimana memanfaatkan waktu subuh untuk mencari pekerjaan, bahkan bagaimana tetap percaya meski tak ada yang bisa dipercaya. Namun kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Suatu malam, Raka demam tinggi. Tubuhnya menggigil hebat. Wajahnya pucat. Aku mencoba mencari obat, tapi apotek sudah tutup. Aku hanya bisa menemaninya di bawah jembatan yang lembab. Nggak apa-apa, katanya dengan suara parau. Aku cuma butuh istirahat sebentar. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar kelelahan. 2 hari kemudian, ia tak bisa bangun. Nafasnya berat, matanya sayu, dan bibirnya kering. Aku panik. Aku berlari mencari bantuan. Tapi siapa peduli pada 2 anak jalanan yang bahkan tak punya alamat. Orang-orang hanya menatap dengan iba dan berjalan lewat. Aku kembali. Dan Raka tersenyum lemah. Jangan sedih. Bro, hidupku udah cukup panjang. Kok? Aku menggenggam tangannya yang dingin. Jangan ngomong begitu. Kau cuma butuh waktu. Ia menatap langit. Lalu berkata pelan. Kalau nanti aku nggak ada, tolong terus hidup ya. Jangan kayak aku. Jangan berhenti bermimpi. Beberapa menit kemudian, suaranya hilang. Tubuhnya diam. Matanya masih menatap langit yang mulai gelap lagi. Aku memanggil namanya berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Dunia tiba-tiba sunyi. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Aku duduk di samping tubuhnya semalaman, menangis tanpa suara. Di kota yang kejam ini, aku baru saja kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa masih punya alasan untuk bertahan. Keesokan paginya, aku menguburnya di tepi sungai, di bawah pohon kecil yang tumbuh di antara bebatuan. Aku menancapkan sebatang kayu sebagai penanda. Tak ada doa panjang, hanya bisikan pelan dari hatiku. Terima kasih sudah membuat aku merasa hidup, walau cuma sebentar. Sejak hari itu, aku tak pernah benar-benar tertawa lagi. Setiap kali melihat langit, aku teringat wajahnya, senyum yang tak pernah menyerah meski dunia menjatuhkan segalanya. Mungkin benar kata Raka, kota ini memang kejam, tapi kalau kita berhenti bermimpi, berarti kita kalah total. Aku menatap ke langit yang sama, tapi kali ini tanpa senyum. Karena sebagian dari diriku sudah ikut terkubur di tepi sungai itu. Surat untuk ibu. Pagi itu, matahari terasa dingin. Aku duduk di bawah jembatan yang sama tempat Raka terakhir kali tertawa. Di hadapanku hanya ada selembar kertas lusuh dan pulpen yang hampir kehabisan tinta. Sudah berhari-hari aku ingin menulis surat untuk ibu. Tapi setiap kali pena menyentuh kertas, dadaku terasa sesak. Aku takut kata-kata yang keluar justru membuatnya menangis. Akhirnya, aku menulis juga. Tapi bukan tentang kebenaran. Aku menulis tentang kebohongan yang penuh cinta. Karena kadang, satu-satunya cara melindungi seseorang yang kita sayang adalah dengan tidak mengatakan segalanya. Ibu, apa kabar? Di sini anakmu baik-baik saja. Pekerjaan juga lumayan. Aku kerja di tempat makan. Bu, bosnya baik. Kadang aku dikasih makan lebih. Uang kirimannya memang belum banyak, tapi nanti pasti bisa lebih. Ibu jangan khawatir. Ya, aku kuat. Bu, aku sehat. Jakarta capek, tapi seru. Aku ketemu teman-teman baik di sini. Kami sering ngobrol malam-malam sambil lihat bintang. Di kota ini, bintangnya memang jarang, tapi kalau dilihat lama-lama, tetap indah juga. Aku rindu ibu, rindu masakan ibu, rindu suara ibu manggil aku waktu sore. Tapi ibu jangan khawatir. Ya, aku akan pulang kalau sudah sukses. Jaga diri baik-baik, Bu. Jangan lupa makan. Kalau sakit, pergi ke puskesmas. Jangan kerja terlalu keras. Dari anakmu yang selalu rindu. Raffi. Aku berhenti menulis. Air mataku menetes di atas kertas, membuat tinta samar-samar melebar seperti luka yang tak bisa disembunyikan. Aku tahu, setiap kata dalam surat itu adalah kebohongan. Aku tak punya pekerjaan tetap. Aku tidur di jalan.
dan satu-satunya teman yang kumiliki baru saja meninggal. Tapi aku tak sanggup menulis yang sebenarnya. Ibu sudah terlalu banyak menangis untukku. Aku pergi ke kantor pos kecil di dekat pasar. Petugas di sana menatapku heran karena amplopku kotor dan kusut. Tapi aku hanya tersenyum. Pura-pura tenang. Pura-pura seperti manusia biasa. Satu perangko saja. Mas, kataku pelan. Ia menyerahkan perangko dengan senyum samar. Aku menempelkan amplop itu di dinding pos. Tak tahu apakah surat itu akan sampai. Tapi aku berharap angin akan menyampaikan pesanku pada langit. Lalu menurunkannya ke rumah di kampung sana. Malamnya, aku duduk di tempat biasa. Memandangi sungai yang berkilau oleh cahaya lampu jalan. Aku membayangkan ibu membuka surat itu. Aku bisa melihat wajahnya tersenyum kecil. Mungkin meneteskan air mata bahagia karena mengira anaknya sedang baik-baik saja. Dan aku menangis. Karena di dunia yang kejam ini, kebohongan kecil bisa jadi satu-satunya bentuk kasih sayang yang tersisa. Aku berjanji pada diriku sendiri, jika suatu hari aku berhasil keluar dari penderitaan ini, aku akan pulang. Aku akan memeluk ibu, dan berkata jujur, Bu, anakmu nggak sekuat yang ibu kira. Tapi malam itu, di antara dingin dan kesepian, aku hanya bisa menatap langit dan berbisik lirih. Tuhan, kalau aku nggak bisa pulang, tolong jaga dia untukku. Aku tak tahu kalau malam itu akan menjadi malam terakhir aku menulis surat untuk ibu. Setelah itu, hidupku mulai bergeser ke arah yang lebih gelap, tempat di mana harapan mulai kehilangan cahaya, dan cinta hanya tinggal kenangan. Saat semua hancur, hari itu, langit seolah lupa bagaimana caranya cerah. Hujan turun sejak pagi tanpa jeda. Seperti ingin menenggelamkan seluruh kota bersama kesedihan yang dikandungnya. Aku duduk di bawah atap seng bekas, tubuh menggigil, pakaian basah, dan hati, entah sudah di mana. Sudah seminggu aku tidak makan layak, pekerjaan tak ada, tenaga nyaris habis, Raka sudah pergi, surat untuk ibu entah sampai atau tidak, dan malam-malam panjang yang dulu bisa kutahan dengan doa, kini berubah menjadi jurang sunyi yang menelan pikiranku satu persatu. Aku mencoba bekerja apa saja, mengangkat barang, membersihkan gat, memungut sampah, tapi tubuhku mulai lemah. Sekali waktu aku jatuh pingsan di pinggir jalan. Saat sadar, aku sudah diusir oleh petugas keamanan. Mereka bilang aku mengganggu pemandangan. Lucu. Ya, manusia bisa dianggap mengganggu pemandangan, hanya karena terlalu miskin untuk terlihat pantas di mata orang lain. Aku berjalan tanpa arah, sambil menatap lampu kota yang berkelap-kelip seperti ejekan. Setiap cahaya seolah berkata, kau bukan bagian dari sini. Aku mulai berbicara sendiri, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Raka, kalau kau masih di sini, kau pasti akan bilang aku bodoh karena menyerah. Tapi malam itu, bahkan bayangan Raka pun terasa jauh. Suatu sore, aku duduk di tepi sungai tempat aku menguburnya. Air sungai sedang keruh, deras, seakan ingin menghapus segala jejak. Aku menatap arus itu lama. Dalam kepalaku, muncul banyak suara. Suara ibu, suara Raka, dan suara kecil di dalam hatiku yang lelah berteriak. Untuk apa lagi? Raffi, kau sudah kehilangan semuanya. Hujan mulai turun lagi, dingin menyusup hingga ke tulang. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba melawan gemetar. Aku ingin tidur, tapi takut tak bisa bangun lagi. Meski, bagian diriku justru berharap begitu. Aku menatap ke arah langit, berbicara pelan, seolah Tuhan sedang duduk di sampingku. Kalau aku pergi malam ini, Bu masih sempat baca suratku, kan? Aku cuma nggak mau ibu tahu kalau anaknya menyerah. Tetes air mata bercampur dengan hujan. Aku tak tahu berapa lama aku duduk di sana. Dunia di sekitarku perlahan memudar. Hanya suara hujan dan detak jantungku yang tersisa. Tiba-tiba seseorang menepuk bahuku. Seorang pria tua, berpakaian sederhana, menatapku dengan iba. Anak muda, kenapa di sini? Tanyanya. Aku tak menjawab. Bibirku hanya gemetar. Ia menyerahkan sepotong roti dari dalam kantong plastik. Makanlah, masih hangat. Aku menatap roti itu lama, lalu menerimanya dengan tangan gemetar. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku lupa rasanya diberi sesuatu tanpa diminta. Setelah pria itu pergi,
Aku makan pelan-pelan. Setiap gigitan terasa seperti campuran rasa syukur dan rasa sakit. Aku sadar, di tengah dunia yang hancur, masih ada setitik kebaikan yang muncul entah dari mana. Tapi kadang, kebaikan datang terlambat, dan hati sudah terlalu retak untuk diperbaiki. Malam semakin larut, aku berbaring di bawah jembatan, mendengar suara kendaraan di atas, seperti gema kehidupan yang tak lagi memanggilku. Aku menatap langit yang tertutup beton, lalu berbisik pelan. Bu, kalau aku nggak bangun besok, aku harap ibu nggak sedih. Aku sudah berjuang, Bu, sampai sejauh ini, tapi dunia terlalu berat untuk anakmu. Mata mulai berat, nafas terasa pelan. Dalam setengah sadar, aku melihat Raka berdiri di tepi sungai, tersenyum. Sudah cukup, bro, katanya. Kau sudah kuat lebih dari yang kau kira. Lalu semuanya menjadi gelap, hujan berhenti, dan dunia akhirnya diam. Cahaya di ujung jalan, langit pagi di kampung begitu tenang. Burung-burung berkicau di antara ranting pohon jambu, dan sinar matahari menembus celah dinding bambu rumah tua di ujung gang sempit. Di sana, seorang wanita tua duduk di kursi kayu, memegang secangkir teh yang sudah dingin sejak lama. Namanya Ibu Siti. Wanita yang dulu selalu menatap anaknya berangkat merantau dengan senyum yang disembunyikan air mata. Di tangannya ada selembar surat lusuh yang sudah berkali-kali dibacanya hingga kertasnya mulai robek di sudut. Itu surat terakhir dari Raffi. Surat yang ia baca setiap pagi. Seakan dengan membacanya, anak itu masih hidup di antara napas dan doanya. Ia menatap tulisan tangan anaknya, membaca pelan seperti mantra. Aku sehat. Bu, aku kerja di tempat makan. Aku baik-baik saja. Senyum kecil muncul di wajah Ibu Siti, tapi air mata tetap jatuh tanpa izin. Anakku selalu bilang, baik-baik saja, gumamnya pelan. Padahal aku tahu, di balik kata itu, ada luka yang disembunyikan. Sudah berbulan-bulan sejak surat itu datang. Tak ada kabar lagi setelahnya. Uang kiriman pun berhenti, tapi Ibu Siti tak pernah berhenti menunggu. Setiap sore, ia duduk di depan rumah, menatap jalan setapak yang mengarah ke terminal kecil di ujung desa. Setiap suara motor lewat membuat hatinya berdebar, berharap itu Raffi yang pulang. Suatu hari, seorang petugas pos datang. Ia menyerahkan amplop kosong dengan cap dari Jakarta. Tak ada tulisan di dalamnya, hanya amplop yang basah dan sobek sebagian. Tapi di pojoknya masih tertulis nama, Raffi. Ibu Siti menggenggam amplop itu erat. Dia masih ingat kirim surat, meski belum sempat menulis. Ia tidak tahu bahwa surat itu hanyalah kiriman yang tersisa. Surat yang tak pernah sampai karena pengirimnya sudah pergi lebih dulu. Malamnya, hujan turun. Ibu Siti duduk di teras, memeluk amplop itu di dada. Raffi, ibu rindu kamu. Nak, kalau kamu lapar, ibu masakkan sayur kesukaanmu. Ya, kalau kamu dingin, ibu jahitkan selimut dari sarung ayah. Ia bicara seperti anaknya duduk di sampingnya. Seperti dulu saat Raffi masih kecil dan takut petir. Angin berhembus lembut. Di antara suara hujan, Ibu Siti seolah mendengar bisikan. Bu, aku udah nggak lapar lagi. Aku udah hangat sekarang. Ia menoleh. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan samar di bawah cahaya lampu minyak. Seolah Raffi sedang berdiri di ambang pintu, tersenyum. Air mata Ibu Siti jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Entah bagaimana, hatinya merasa tenang. Keesokan paginya, warga kampung menemukan Ibu Siti tertidur di kursinya, dengan amplop lusuh masih tergenggam di tangan. Wajahnya damai, seperti seseorang yang akhirnya bertemu orang yang ia tunggu terlalu lama. Di atas meja, secari kertas kecil terbuka. Kalau nanti aku pulang, aku mau peluk ibu lama-lama. Tapi kalau aku nggak sempat, ibu jangan sedih. Ya, aku tetap pulang. Cuma jalannya beda. Raffi, dan mungkin benar, ada cahaya di ujung jalan bagi setiap jiwa yang tersesat. Cahaya yang tidak lagi menyilaukan, tapi menenangkan. Cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah melewati segala luka dengan cinta. Malam di kampung itu terasa sunyi, tapi hangat. Dan untuk pertama kalinya, hujan turun dengan lembut. Bukan sebagai tanda duka, tapi sebagai pelukan dari langit. Tamat.